Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Roma 7 ayat 13 sampai 26. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Bapak Ibu, dalam Roma 7 ayat 13-26, Paulus memulai perikop dengan menuliskan, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Pertanyaan ini secara umum menunjuk pada pandangan Paulus mengenai hukum Taurat yang adalah baik. Paulus mempertanyakan apakah yang baik, yaitu hukum Taurat, dapat mendatangkan kematian baginya, namun Paulus menjawabnya sekali-kali tidak. Maksud Paulus melalui pertanyaan ini adalah merupakan penegasan bahwa hukum Taurat merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk umatnya, tidak akan mendatangkan kematian kepada mereka yang melakukannya dengan tekun. Penegasan Rasul Paulus tentang hukum Taurat adalah anugerah, kemudian ia lengkapi dengan mengemukakan alasan mengapa ia menanyakan tentang hukum dapat mendatangkan kematian. Alasan tersebut adalah karena dalam pengalaman Paulus, ia mengalami bahwa seringkali keinginan-keinginan dalam dirinya saling bertentangan satu dengan yang lain. Keinginan-keinginan tersebut yaitu keinginan untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat dengan keinginan daging atau keinginan yang berdosa di dalam dirinya. Dan setelah pertentangan antara keinginan-keinginan itu muncul dalam diri Paulus, seringkali ia menemukan bahwa dirinya karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Hal ini bisa kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Hal ini dipandang Paulus dapat terjadi sebab dirinya adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu, manusia diciptakan Tuhan memiliki kehendak bebas yang memungkinkan dirinya untuk melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, kehendak bebas dalam diri manusia dicemari oleh dosa. Dosa merupakan kemampuan manusia untuk memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga seluruh pilihan-pilihannya cenderung melanggar perintah Allah. Seperti mungkin
terkadang timbul situasi yang menggoda untuk jatuh dalam dosa iri hati. Misalnya iri terhadap keberhasilan orang lain. Di dalam diri kita mungkin kita mengetahui bahwa iri hati itu dosa, sehingga kemudian kita berkomitmen untuk menjadi tidak iri hati. Tetapi kemudian yang kita lakukan adalah malah bertentangan dengan komitmen tersebut dan jatuh dalam dosa iri hati dengan cara merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Dengan demikian, meskipun kita menghendaki untuk taat kepada perintah Allah, tetapi kita tetap melakukan dosa. Hal ini berarti bahwa Allah tidak hanya peduli atau mengasihi kita ketika kita hidup dalam kekudusan saja, tetapi juga saat kita berjuang di dalam kedagingan kita. Ia akan berurusan dengan dosa-dosa kita. Ia akan membereskan dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan melepaskan kita dari jerat dosa. Dan setelah itu Roh Kudus akan menguduskan perbuatan kita melalui tuntunan dalam diri untuk memilih melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, mari tetap mengandalkan tuntunannya dalam keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita, sehingga pilihan yang kita buat tidak akan menjerat kita di dalam dosa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, baik yang akan membawa kita pada kebenaran maupun yang membawa kita kepada kematian rohani. Ketika diperhadapkan tersebut, apakah kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam mengambil keputusan? Mari andalkan hikmat, mari andalkan kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita tetap teguh dalam melakukan kebenaran hidup kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan ketika kami diperhadapkan, baik mungkin di pekerjaan, di sekolah Tuhan, ataupun di dalam keluarga kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara melakukan kehendak Engkau atau menjauhkan diri daripada kehendak Engkau atau melakukan dosa. Mari buat kami tetap peka terhadap pimpinan roh sehingga setiap pilihan kami adalah pilihan yang membawa kepada kehidupan, pilihan yang tidak menjerat kami di dalam dosa. Tolong kami Tuhan, di dalam kami menjadi semakin bijaksana, semakin peka di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memulai hari yang baru ini. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.